Oke, sebelum video dimulai, gue minta ke kalian untuk like dan komen apapun di video ini, karena satu komen dari kalian bisa mendekatkan diri dengan gue sebagai seorang teman. Asik. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Kapan ya Bapak meninggalnya? Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah kisah di mana kita bisa melihat Reno yang baru beberapa tahun login ke dunia tapi udah mendapatkan sebuah loker sebagai pemain film. Gua seumuran Reno masih nonton Kesatria Baja Hitam cuy. Si Reno udah ngasilin uang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini dibuka di sebuah kota bukan Nganjuk City, melainkan di negara Swiss versi pelajar. Kala itu seorang pedagang siomay bernama Gani sedang iri melihat kegacoran siomay aji yang dibuat dengan kuah dicampur ari-ari bayi alias penglaris. Sampai-sampai Gani pun menargetkan Aji sebagai target kebegundalannya selama 1 jam bermain di film ini. Gara-gara dia dagangan siomay aku selalu aja sepi. Ya beginilah kehidupan di Wakanda. Kalau nggak penyakit hiri ya korupsi. Ketika pulang tentunya Gani langsung kena bacotan no jutsu dari cangkem istrinya yang cuma tahu minta uang doang tanpa mencari solusi tips and trik agar dagangan gacor parah. Pokoknya gimana pun caranya abang harus kumpulin duit buat kita mudik ke kampung. Nah itu dia. Asal minta sesuatu selalu diancam pakai kata-kata pokoknya aku nggak mau tahu. Pucek kata gue teh. Sedangkan Aji saat sampai di rumah tentunya disambut hangat oleh istrinya karena saat dulu pacaran Aji mencari perempuan soleha bukan perempuan yang demen cowok bad boy. Asik. Dimana hasil dari jualan siomay langsung ditabung ke dalam sebuah toples wafer bekas jajan Idul Fitri tahun 1961. Hingga dari luar Gani yang kebetulan lagi mau mabar FF melihat Aji dan istrinya sedang memasukkan uang yang sangat banyak ke dalam sebuah toples. Gak salah tuh. Buset dah, jualan siomay cuy, hasilnya ratusan ribu. Akibat keiriannya, saat malam berganti skin, Aji yang hendak sholat ke masjid bersama keluarganya, dan kita pun diberikan sebuah easter egg. Waduh, Reno masih kecil cuy. Reno baru beberapa tahun login udah main film aja. Gani pun diam-diam masuk ke rumah Aji hanya bermodalkan obeng. Gitu doang pakai kaki juga bisa bang. Yang lalu unboxing seisi rumah Aji mulai dari membuka toples Oreo, zong, sampai akhirnya ketemu sebuah toples zaman Majapahit yang dulu sempat disimpan oleh Raden Kian Santang, sehingga saat pulang-pulang keluarga Aji auto dibuat panik mendak-dikduk secara mendadak setelah tahu rumah mereka habis di unboxing. Kita nggak usah pulang kampung. Astagfirullahaladzim. Bahkan karena ke BGG-STN Gani, Pucak kaki. kini keluarga Aji sampai tak jadi pulang kampung untuk merayakan lebaran bareng keluarga besarnya sembari adu gerobak siomay siapa yang lebih tahan banting dia yang menang. Sehari setelah kejadian perahaya malingan yang dilakukan Gani, kini istri Aji yaitu Saras mulai melamar kerja sebagai builder tukang cuci pakaian dan mendapatkan majikan yang sangat ramah. Aduh. Cuci sekarang, kamu ambil semuanya. Kamu ambil semuanya. Ramah sekali ya guys ya. Yang gini-gini nih muncul berita majikan dibuat wasted oleh pembantu. Sedangkan si Aji seperti biasa jualan siomay sambil di roasting oleh Gani. Si Saitama asal lewat aja orang lagi syuting. Namun ternyata botak yang tadi bukan cuman asal lewat doang, melainkan saat Gani selesai merosting Aji, banyak duit nih bos, senggol dong. Uang saya itu sekarang udah banyak. Udah cukup buat mudik ke kampung. Ya elah, modal maling doang. Ketika OTW pulang, ia pun tiba-tiba diikuti dari belakang dan setibanya di rumah si botak doang kanker kagak ini mengintai uang-uang Gani. Karena saat Gani ingin ke WC bermain dengan sabun, si botak pun masuk ke rumah untuk menilep uang Gani. Capek-capek GB dosa, malah dosanya diambil lagi. Dan meskipun udah berhasil kepergok, preman tersebut berhasil kabur dari sana sebab Gani tak memiliki cukup damage untuk melawan. Tadi ada preman yang ambil bang. Iya, tadi abang lihat ada preman yang ngambil, iya. Nah itu dia. Ada preman bukannya kejar baku hantam malah AFK. Baru aja tadi ngerosting Aji bilang banyak duit. Di rumah Aji ia pun pulang lebih awal sebab mendapatkan banyak siomay untuk besok. Tapi rupanya itu tak membuat wajah istrinya full senyum melainkan full judes. Karena meskipun mendapatkan orderan yang lumayan banyak, uang tersebut masih kurang untuk bekal mudik. Intinya ini film tentang kebelet mudik cuy. Aku ngerti itu nggak cukup. Oh, aku kan maunya tahun ini kita pulang kampung. Aku udah kangen sama ibu, Mas. Makanya bantuin kerja keras Kisana. Jangan cuma bisa minta doang blok.
Keesokan harinya, Gani pun memiliki rencana kebegundalan dengan istrinya yang dimana ia pura-pura mengalami pencopetan agar Aji mau menolong. Dan saat Aji lagi asik baku hantam dengan koruptor Percy Light, Gani pun datang untuk menukar dagangan Aji dengan siomay yang tidak lezat dan berbiji. Alhasil saat tiba di TKP customer yang mesen, Ini kok bumbu somaynya bau asem. bau asem. Bau asem dari mana itu plastik kagak dibuka? Si makhluk entitas terkuat di bumi ini pun berhasil merasakan bau asem padahal bumbu siomaynya belum dibuka apalagi dicicipin yang entah itu indera penciuman udah di-upgrade level berapa gue kagak tahu. Ya mungkin barang buatan Cina cuy. Sehingga dagangan Aji langsung di blacklist akibat simak keseringan nonton investigasi penjual siomay boraks yang suaranya disamarkan. Pala bapak kok investigasi. Nah seperti itu contohnya. Kok suara gue belum balik? Sepulaunya Aji dari sana, datanglah sang penyelamat bumi versi neraka jahanam yaitu Gani yang menawari siomaynya ke entitas terkuat di bumi ini sampai mendapatkan sebuah jackpot. Kalau gitu saya borong ya. Anjas, langsung diborong. Emang kalau orang jahat cuma menang di early game doang cuy. Sedangkan Aji saat sampai di rumah yang merencanakan untuk GB pahala dengan membagi-bagikan giveaway siomay yang udah diracikan bumbu kematian Gani ke para minion kampung. Bisa-bisanya siomay bubuk kematian malah di giveaway kan. Udah aku bantuin ya. Dan ketika di rumah saat buka puasa bareng terlihat Reno yang masih kecil. Aku sama Kak Naya kangen banget sama nenek. Asik, emang jago berakting sedari kecil ya kids. Di sana si kids Reno menyuruh bapaknya kerja keras demi bisa pulang kampung agar dapat THR untuk beli diamond FF. Bahkan Reno juga bilang kalau ia akan membantu bapaknya dengan doa. Ya Allah, semoga kita jadi pulang kampung ya Allah. Ini kalau Reno udah gede udah dia yang jualan. Keesokan harinya Saras yang bekerja sebagai builder pembantu di sebuah rumah, ia pun diberi sebuah misi untuk membersihkan kamar sampai ketemu sebuah kalung emas. Namun saat mau disimpan di lemari, datang lagi pembantu kedua majikannya. Gebut amat majikannya cuy, sampai kerjain dua pembantu. Yang melihat Saras menaruh kalung sehingga ia diam-diam masuk untuk menghayal malingnya. Nah ketika majikannya mau meet and greet dengan Nolan di sebuah kafe remang-remang, ia pun balik untuk ambil kalung di kamar. Tapi karena kalung tersebut hilang, bahkan di laci pun gak ada, Saras pun auto terbagongkan. Yang membuat Saras langsung dikit dari tempat kerjanya dengan sangat ramah. Kayak doang masang CCTV 300.000 kagak sanggup. Sesampai di rumah Aji pun ikutan bagong padahal baru aja mau top up sembako pakai uang Saras. Nama Saras malah terbennetkan dari tempat kerja. Hasil Aji terpaksa menyemangati Saras dengan kuts-kuts ke manuk akalannya. Udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya mungkin rezeki kamu nggak di sana lagi. Asik, positive thinking banget ini babang ya. Bahkan selain masalah udah nggak punya uang, istri dikit dari tempat kerja, kini malam harinya ada lagi sebuah masalah sebab Gani begitu gabutnya datang ke rumah Aji untuk unboxing gerobaknya secara barbar. Menggunakan pengalaman sebagai anak peminta sesuatu dengan cara ngancurin barang. Buset dah, sampai roda-rodanya pun dicopot cuy. Ketika Aji keluar, tentunya ayahnya santuy karena yakin akan diberikan buff oleh sutradara. Yang ada istrinya malah tantrum sebab anjing, udah miskin dibikin miskin lagi. Begitulah kira-kira isi hatinya. Sesuai kenyataan ya cuy, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Makanya jualan kelas blok. Karena udah terlalu kismin akibat ulah sutradara, kini merekanya bisa sahur menggunakan air. Ya elah, Reno mah udah biasa cuy sahur pakai air. Ya, kami doain usaha ibu sama ayah lancar. Asik. Walaupun udah didoakan oleh anaknya, tapi doa tersebut belum boleh dikabulkan oleh sutradara sehingga Aji harus mengganti jobnya sebagai member panda waras yang siap membersihkan limbah botol plastik termasuk emak-emak kontrakan yang cangkemnya kurang didaur ulang. Seumur hidup gue nonton Pintu Gerbang, baru kali ini dengar backsound lagunya kayak dangdutan. Selagi mulung datanglah Gani. Mulung sekarang. Pakai nanya. Gua tuh susah. Sedangkan di rumah Saras mendapatkan banyak sekali keflexingan dari seorang MC yang suaminya berperan sebagai NPC. Kamu sama suami kamu kapan mau pulang kampung? Mbak Sarah, kami pamit ya, mau pulang kampung duluan. Si bapak bilek, ini seriusan gue cuman pelangga-pelongo kagak dikasih berdialog.
Mendengar kata pulang kampung membuat Saras jadi keingat emaknya sebab dulu sering terkena selepet sarung akibat Saras sewaktu kecil suka menghadiahi emaknya singkong, lebih tepatnya singkong orang. Jadi maling sejak dini. Bahkan kesedihannya nambah ganas lagi setelah mendengar suaminya habis mulung dan berhasil mendapatkan uang 20.000 untuk top up sembako, tapi ketika sampai di warung, aduh. Aku cuma mau beli beras. Oh, beli beras aja susah. Gimana mau mudik? Ramah bener itu cangkem padahal lagi puasa. Malam harinya selesainya sholat, Aji pun bertemu dengan seorang minion yang rupanya adalah penyelamat bumi, di mana dulu Aji pernah menggiveaway-kan bapak ini siomay dengan campuran bubuk kematian yang ditukar oleh Gani. Namun bapak ini untungnya kagak mati. Alhasil demi membalas kebaikan Aji yang padahal Aji bagi-bagi giveaway karena bumbu siomaynya udah busuk, ternyata menghasilkan sebuah jackpot. Saya suka dengan somai buatan bapak itu. Sebab Aji diberikan tawaran kerja sama untuk bekerja di restorannya sebagai pemasak hidangan siomay. Asik. Kebetulan saya ini punya usaha restoran. Jadi saya bermaksud untuk mengajak bapak kerja sama. Segampang itu cuy kalau hidup kalian adalah MC. Mendapatkan tawaran tersebut, Aji auto full senyum dan ia besoknya langsung cus OTW ke restoran. Dan setelah melakukan gerbak restoran seorang penyelamat bumi, kini Aji langsung serah terima dokumen untuk kerjasamanya. Dimana setelah tanda tangan, kini Aji mendapatkan DP 50% untuk membuat siomay di restoran bapak ini. Kurang ngecit apalagi hidup di pintu gerbang. Di sisi lain, istri Gani yang mencuri kalung emas di tempat Saras bekerja, kini ia mulai menjualnya ke seorang mamak tanpa surat-surat. Namun sayangnya saat transaksi datanglah majikannya yang langsung mengambil balik hak miliknya. Sedangkan Tuti langsung dibawa ke rumah Aji untuk menyuruhnya minta maaf daripada diserahkan ke pihak pembela kebenaran. Sarah, maafin aku ya. Aku hilaf. Eleh bacot. Tapi untungnya sebagai permintaan maaf majikannya, ia memberikan Sarah sebuah bingkisan amplop coklat yang isinya merah-merah menggoda, serta memberikan job Saras kembali sebagai manajer pembantu. Manajer pembantu nggak tuh? Sepulangnya Aji, Saras semakin full senyum hampir ingin mengakik Reno dari kehidupan meski sedang unyu-unyunya. Karena dengan warna merah-merah menghiasi mata Saras, akhirnya mereka semua bisa pulang mudik. Meski di otak Reno kepikiran untuk menilap sebagian uang untuk top up FF agar bisa bersaing dengan Sultan Pros. Aku merasa hidup kita itu benar-benar berkah ya. Bukan bang, bukan kebetulan aja itu karena abangnya MC. Coba NPC boro-boro dibikin sukses. Di sisi lain saat Gani dan istrinya udah OTW menuju terminal dengan beban kehidupan serta beban dosa yang sangat berat, ia pun sudah diintai dari kejauhan oleh seorang preman yang tiba-tiba full senyum sampai ke kumis lelenya akibat melihat dompet Gani yang full cuan. Alhasil dengan modusnya, aduh, kenapa? Jalan-jalan lo mau cabut. Pentingnya belajar bahasa Indonesia kalau job jadi preman di Indo. Dia ngomong apa cuy? Si Gani yang tak merasa uangnya udah ditilap, ia tetap naik bus dengan santuinya. Namun ketika dimintain ongkos, keluar keringat dingin dah tuh. Azab mudik pakai uang haram. Karena uangnya tiba-tiba lenyap seperti kerugian negara, terpaksa si Gani langsung diturunkan secara random entah ada di mana mereka ini. Tapi yang pasti di sana mereka mulai berdebat mengeluarkan cangkem mereka mulai dari kata-kata kebun binatang sampai kata-kata yang cocok untuk para koruptor. Wadaw. Nonton gratis pak ya, lumayan sambil nidurin calon member FF. Kala itu mereka terpaksa jalan kaki untuk sampai kampung meski ulti kadita melanda di daerah Bekasi yang terkenal sebagai planet matahari, panas anjing. Sedangkan dari belakang, Aji yang mudik memakai mobil Spe Intel, ia pun berhasil melihat Gani dan istrinya sedang jogging pagi di tengah hujan. Hasil dengan kebaikan hati yang disuruh oleh sutradara, Aji pun menawarkan mereka untuk ikut mudik bareng memakai mobil Spe Intel yang telah disewanya. Bentar. Ini mereka hujan-hujanan terus barang-barang mudiknya gimana Bambang? Kalian pikir kita mau satu mobil sama kalian? Gak akan. Buset, banyak gaya bener. Si Tuti yang gengsian, ia terpaksa jalan kaki mudik sampai nyungsep karena kakinya ingin resign menjadi kaki. Makanya gak usah gengsian blok. Sedangkan Aji akhirnya sampai di kampung meski kampungnya tak terlihat seperti kampung. Dari segi bentukan rumahnya lebih cocok rumah Aji dianggap kampung cuy. Ini mereka lagi tukar nasib atau gimana?
Ketika Ari berganti skin dari kaki Tuti ingin resign jadi kaki sampai Tuti berniat membeli kaki Ronaldo kalau ada uang, akhirnya mereka mendapatkan sebuah tumpangan berupa Johnson berskin carry yang speknya seperti cumi darat. Anjas, keluar asap hitam nggak tuh? Asap putih. Sehingga besoknya mereka baru sampai di kampung dengan selamat. Dan pada akhirnya mereka mengingat kebegundalannya selama ini yang udah jahat dengan Aji. Lagian mau lebaran malah nyuri duit orang. Kagak waras. Dimana ketika jalan sekitar beberapa sentimeter mereka kembali ketemu dengan Aji yang skinnya udah siap GB pahala. Ini mereka satu kampung kah? Ya kalau provinsinya sama wajar lah ya. Ini tetanggaan anjing. Di sana Gani pun mulai meminta maaf karena kebetulan hari ini adalah hari saling memaafkan. Ya besok paling kumat lagi dia. Dan film ini pun akhirnya ditutup dengan Gani beserta Tuti yang kembali ke jalan kebenaran. Intinya ini film menceritakan tentang tetangga yang mau mudik cuy. Kalau udah tahu satu kampung kenapa nggak rencar mobil bareng-bareng sih? Patungan ya elah ribet bener. Oke, pesan immortality-nya di sini, apapun yang dihasilkan melalui keharaman akan bisa sirna seketika. Maka dari itu lebih baik tak mampu daripada mampu yang ujung-ujungnya kembali tak mampu karena mampunya memakai uang haram. Bingung kan lu? Oke, gua Wisnu. Stay wak-wak guys.